Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Agung Asmar. Di sini kita akan membahas soal tentang peluang. Nomor 1, tentukan hasil dari yang A-nya 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Berarti jawabannya 12 dikali 11 dikali 10 faktorial dibagi 10 faktorial. Nah, kenapa tidak diteruskan saja? 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 sampai 1. Karena 10 faktorial dibagi 10 faktorial itu hasilnya 1. Jadi kita tidak perlu meneruskannya lagi. Berarti 12 dikali 11 hasilnya 132. Yang B-nya di sini ada permutasi. 10 permutasi 3. Di mana rumus permutasi yaitu n faktorial dibagi n dikurang r faktorial, di mana n faktorialnya ada 10, kemudian dibagi n dikurang r, n-nya ada 10, r-nya ada 3. Berarti 10 dikurangi 3. Hasilnya 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Di sini kita buat perkalinya sampai 7 faktorial saja, di mana 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 7 faktorial ini apabila kita bagikan hasilnya 1. Jadi sisanya ada 10 dikali 9 dikali 8. Hasilnya 720. Yang C-nya ada 7 orang, akan dipilih 3 orang secara acak. Banyak pemilihannya adalah yang sebagaimana kita ketahui, kalau dia dipilih secara acak itu kita menggunakan kombinasi. Di sini ada 7, kemudian akan dipilih 3 orang. Berarti 7 kombinasi 3. Rumus dari kombinasi yaitu n faktorial dibagi n dikurang r faktorial, kemudian dikali r faktorial. Di sini n-nya 7, kemudian n dikurang r-nya kita dapatkan 4, 7 kurang 3, 4 ya. Dibagi 4 faktorial, dikali r-nya, dikali 3 faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya bisa adik cari sendiri ya. Kemudian masuk ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari ada 7 orang duduk di bangku melingkar. Banyak cara susunannya jika bebas. Ingat ya adik-adik, kalau dia duduk secara melingkar, itu berarti siklis, di mana kita akan mengurangi 1. Kalau susunannya secara bebas, berarti ini kan ada 7 orang yang duduk, kita kurangi 1 karena dia siklis. 7 dikurangi 1 menjadi 6 faktorial. Ini adik-adik selesaikan sendiri. 6 faktorial itu berapa? Kemudian yang B2-nya, di sini ada 2 orang harus berdampingan. Di antara 7 orang itu 2 orang harus berdampingan. Kita tulis dulu 2 faktorial, kemudian buka kurung. Sisa dari setelah dia berdampingan itu kan ada 5. Tadi kan 2 sudah berdampingan, berarti sisa 5 orang. Kita tulis 5 di sini. Kemudian plus 1 ini adalah tempat orang yang duduk berdampingan tadi. Maka dia sudah mempunyai 1 tempat. Maka kita tulis di sini plus 1. Karena dia siklis, kita kurangi 1 lagi. Berarti dapat hasil 2 faktorial dikali 5 faktorial. Ini ada dicari sendiri hasilnya berapa. 2 faktorial dikali 5 faktorial. Yang B, ada 5 buku MTK, 3 buku fisika, 2 buku kimia, dan disusun di meja memanjang. Berapa banyak cara susunan jika lebih satunya bebas? Kalau bebas ya langsung saja. Ini kan 5 buku MTK, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia. Jumlah dari masing-masing buku itu ada 10. 5 ditambah 3 ditambah 2. 5 buku MTK, 3 buku fisika, dan 2 buku
kimia, jadi hasilnya 10 faktorial. Di sini adik bisa mencarinya 10 faktorial itu berapa. Kemudian yang B2-nya hanya buku MTK saja yang berdampingan. Di sini kan buku MTK-nya ada 5 tadi. Kita tulis di sini 5. Kemudian sisa buku yang tidak berdampingan. Kan buku matematika kan tadi berdampingan 5. Total buku itu kan ada 10. Jadi sisanya 5, yaitu 3 buku fisika dan 2 buku kimia. Maka kita tulis di sini 5. Kemudian ditambah 1 untuk penempatan buku matematika yang berdampingan tadi. Di sini adik-adik bisa cari 5 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian yang C, tentukan banyak cara susunan dari kata matematika. Ini kan matematika, ini kita bisa menyebutnya identik ya. Kalau untuk banyak cara susunan dari kata-kata. Matematika kan ada 10 huruf, ini 10 faktorial ya. Matematika ada 10 huruf. Kemudian dibagi ini huruf yang sama. Ini 2. M-nya kan ada 2. Berarti 2 faktorial. Nih M-nya ada 2. Kemudian A-nya ada 3. 1, 2, 3. Di kata-kata matematika ini kita buat A-nya 3. Setelah itu ada lagi huruf yang sama, yaitu huruf T. T-nya kita buat 2 huruf yang samanya. Kalau hurufnya hanya 1, kita tidak membuatnya ya. Berarti jumlah kata-katanya atau jumlah hurufnya ada 10 faktorial dibagi huruf yang sama. Huruf yang sama itu ada M, A, dan T. Dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini adik-adik bisa menentukan hasilnya sendiri ya. Selanjutnya soal nomor 3. Ada 2 dadu, tentukan peluang dadu berjumlah 10. Ini 2 buah dadu ya adik-adik, berbeda dengan 1 dadu. Tentukan peluang dadu berjumlah 10. Kita buat NA-nya. Kalau kita lemparkan 2 buah dadu, itu kemungkinan yang akan terjadi apabila dadunya berjumlah 10, ada dadu 5 dan 5. Kemudian dadu 4 dan 6. Dan kita lempar lagi ada dadu 6 dan 4. Karena dadu jumlahnya hanya sampai 6, tidak bisa ya kalau dia 7 dan 3. Tidak ada dadu yang berjumlah 7 matanya. Ini kemungkinannya ada 3 ya, 5,5, 4,6, dan juga 6,4. Maka kita buat di sini 3. NS-nya kalau 1 buah dadu kan 6. Kalau 2 buah dadu kita kuadratkan saja. Berarti 6 kuadrat sama dengan 36. NA per NS-nya ya 3/36. Oke. Soal nomor 4. Ada 1 set kartu. Tentukan peluang 1 set kartu ini berjumlah 52. Diambil 4 kartu keriting. Di sini adik-adik sebelum menyelesaikan kartu ini, kita harus hafal dulu kartu kingnya ada berapa, kartu asnya ada berapa, kartu jacknya ada berapa, kartu queennya ada berapa. Kalau kartu as itu dia ada 4, kartu king itu ada 4, kartu jack ada 4, kartu queen ada 4 juga. Kartu 2 sampai 10 itu ada 9 kartu setiap macamnya. Berarti jumlah kartu yang bernomor kita kalikan saja. 9 dikali 4 kartu berarti ada 36 kartu. Nah, begitu dan seterusnya. Kalau kartu keriting ini dia ada 13 kartu keriting. Kemudian kita ambil 4. Berarti 13 kombinasi 4. Dan kita bagi jumlah keseluruhan kartu kan satu set itu ada 52. Karena kita mengambilnya hanya 4 kartu keriting,
berarti 52 kombinasi 4. Hasilnya 13 kombinasi 4 dibagi 52 kombinasi 4. Selanjutnya yaitu diambil 3 kartu hitam atau 2 kartu merah. Ini kartu keriting ada 13 ya jumlahnya, maka dapatlah 13 kombinasi 4 dibagi satu set kartu itu kan ada 52 kombinasi 4. Kemudian diambil 3 kartu hitam. Kartu hitam itu ada 26 dan kartu merah ini ada juga 26. 26 ditambah 26 kali 52. Berarti dalam satu set kartu itu ada 26 kartu hitam dan juga 26 kartu merah. Langsung saja kita buat 26C3. Berarti 26 kartu hitam yang diambil 3 kartu hitam. Berarti 26 kombinasi 3 dibagi 52C3, di mana kartu merahnya kita ambil sebanyak 2 ya. Di sini kartu hitamnya 26C3 dibagi 52C3 karena satu set kartu itu ada 52 dan yang kita ambil 3 kartu hitam, berarti 52C3. Ditambah, ini kan ada kata-kata atau. Kalau atau itu dia ditambah. Kalau dan itu dikali. Dan ya, dikali. Ini kebetulan permintaannya atau 2 kartu merah. Jumlah kartu merah itu ada 26. Kemudian yang diambil cuma 2. Berarti 26 kombinasi 2 dibagi 52 kombinasi 2. Satu set kartu kan ada 52 tadi. Kemudian kita cari hasil yang ini. Pertama yang di kartu hitam. Kemudian kita tambah hasil dari ini kartu merah ini. Maka dapat hasilnya. Di sini adik-adik cari sendiri ya hasilnya. Kemudian soal nomor 5. 3 buah koin dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Lihat di sini, paling sedikit 2 gambar. Yang pertama ini ada angka-angka. Berarti ini tidak termasuk kategori. Karena kita diminta soal paling sedikit 2 gambar. Kemudian angka gambar angka. Angka gambar angka ini cuma 1 gambar. Berarti tidak termasuk kategori. Kemudian angka gambar. Gambarnya cuma 1, sedangkan yang diminta soal paling sedikit 2. Berarti ini juga bukan. Kemudian angka gambar-gambar. Nah, paling sedikit 2 gambar. Ini ada angka gambar-gambar, gambarnya 2, berarti ini termasuk kategori. Kemudian berikutnya ada gambar, dan gambar. Ini ada 3 gambar, sedangkan yang diminta paling sedikit 2 gambar. Berarti lebih dari 2 gambar itu betul. Nah, ini termasuk kategori ya. Kemudian ada gambar, angka gambar. Ada 2 gambar, berarti termasuk kategori. Gambar-gambar angka, ada 2 gambar lagi, termasuk kategori. Karena paling sedikit 2 gambar. Kemudian gambar angka-angka, apakah ini termasuk kategori? Tentu saja tidak, karena gambarnya hanya 1. Jadi kita hitung ini, ada 4 yang termasuk kategori. Ini NA per NS. Kalau koin itu kan 1 koin NS-nya 2. Kalau 3 koin dipangkatkan saja, 2 dipangkat 3. Jadi 8. Kita dapatlah hasilnya paling sedikit. 2 gambar itu ada 4. NS-nya 1 koin itu 2, kita karena permintaan soal 3 koin, jadi 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Kemudian jawabannya adalah 4/8. Nih, adik-adik, lihat. Yang B-nya ada muncul 1 gambar. Siapa yang bisa ngerjainnya? Ayo, coba dijawab di kolom komentar ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.